Selamat pagi Sobat Humas, bersama lagi dengan saya AKBP Cecep Susatya, Kasubdit Multimedia Bid Humas Polda Jatim dalam acara Podcast Polda Jatim. Pagi ini kami berada di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Desa Ngumo, untuk bertemu dan berbincang-bincang dengan seorang anggota Polri yang sangat inspiratif. Selain beliau bertugas sebagai anggota polisi, beliau juga memiliki kesibukan dalam mengurus orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ, yaitu Bapak Aibda Purnomo. Selamat pagi Pak Purnomo. Selamat pagi Kemendan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilepas maskernya. Tadi kita sudah melalui prokes yang cukup ketat. Pak Purnomo, bisa dijelaskan kepada netizen ataupun Sobat Humas, perkenalan diri lah istilahnya. Namanya siapa, bertugas di mana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para netizen Humas Polda Jatim. Alhamdulillah kami mohon izin memperkenalkan diri. Nama Aibda Purnomo Kemendan. Kami dinas di Kanit Bin Polmas Polres Lamongan. Siap. Memiliki Yayasan Berkas Bersinar Abadi ya Pak ya? Sudah sejak kapan tuh Pak? Siap, mohon izin Kemendan. Alhamdulillah kami sebagai anggota Babin Kamtibmas Kemendan. Awalnya kami sebagai anggota Babin Kamtibmas yang mana atas perintah pimpinan kami harus selalu ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi 6 tahun yang lalu Kemendan, 6 tahun yang lalu kami selaku anggota Babin Kamtibmas kami mendirikan sebuah yayasan yang mana yayasan itu sudah legal dan berbadan hukum dengan nama Yayasan Berkas Bersinar Abadi. Singkatan apa nih Pak? Berkas Bersinar. Ya, jadi berkas itu berbagi ikhlas Kemendan. Jadi kita mengajak siapapun masyarakat dimanapun untuk belajar ikhlas untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Bergerak di bidang apa nih Pak yayasannya nih Pak? Kalau yayasan kami bergeraknya khususnya di bidang sosial Kemendan. Alhamdulillah kami ada merawat, kami ada mendidik adik-adik yatim piatu yang setiap sore semenjak pandemi kami siapkan tempat untuk sekolah Kemendan, les, yang mana alhamdulillah sudah ada 6 guru untuk mengajar mereka. Di Yayasan Berkas Bersinar Abadi juga kami ada yang namanya ojek gratis Kemendan. Jadi siap, ojek gratis itu ada di 8 kecamatan kota, kecamatan di Lamongan Jawa Timur, yang mana ojek gratis itu setiap hari harus antar jemput adik-adik sekolah Kemendan. Namun kita pilih Kemendan. Jadi adik-adik yang yatim piatu, yang rumahnya jauh, yang duafa dan disabilitas. Biar nggak kesulitan untuk ke sekolah. Siap. Gitu ya. Terkait yayasan ini pun bergerak di bidang membantu orang-orang dengan gangguan jiwa ya. Siap. Oke. Sejak kapan Bapak punya inisiatif untuk mengurus orang gangguan jiwa ini Pak? Siap. Jadi kalau mengurus ini udah lama Kemendan. Namun untuk menampungnya ini kita instan itu 1 tahun ini Kemendan. Jadi orang-orang dengan gangguan jiwa atau orang-orang terlantar kita tampung di rumah karena semakin banyak masyarakat Indonesia ini yang menggunakan kecanggihan teknologi. Jadi kita share ke medsos. Jadi kalau kita ketemu orang-orang dengan gangguan jiwa, orang-orang terlantar yang sebelumnya tidak bisa ketemu dengan keluarganya karena masyarakat melihat kami sebagai seorang polisi, jadi masyarakat mungkin lebih percaya. Jadi pada saat kami menemukan orang-orang dengan gangguan jiwa, orang terlantar, kami mandikan dulu. Kami bersihkan dulu ya? Kami bersihkan karena terapi yang paling bagus itu terapi mandi. Kalau sudah kita mandikan, kita potong rambutnya, sudah 1 minggu, sudah bisa kita ajak komunikasi, baru nanti saya up ke media sosial dengan menggunakan baju kepolisian karena masyarakat akan lebih percaya karena dengan adanya medsos yang canggih ini kejahatan juga canggih Jadi kami sampaikan bahwasannya kami menemukan dan merawat, namun alhamdulillah respon masyarakat luar biasa. Jadi per 6 tahun ini kami pampang foto-foto orang-orang dengan gangguan jiwa yang sudah berhasil kita antarkan pulang itu kurang lebih hampir mendekati nilai
200 kemudian. Wah, 200 orang 200 ya, Pak, ya? orang itu yang sudah kita Dalam terpulang. kurun waktu 6 tahun 6 ini. tahun. Dengan bantuan media sosial Siap, seperti bantuan Facebook, siap, YouTube gitu siap, ya. siap. Alhamdulillah sekali. Bantuan untuk mengurus kayak ini merawat seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ini uang dari mana, Pak? Saya mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Indonesia kemudian, yang mana mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Iya. Alhamdulillah masyarakat Indonesia itu sangat cinta kemudian dengan kepolisian. Iya. Buktinya kegiatan kami selama 6 tahun ini benar-benar didukung kemudian. Alhamdulillah dari penghasilan konten YouTube, dari tambahan donatur dari masyarakat Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kami sudah mendirikan rumah yang memang kami khususkan untuk merawat menampung. serta mengobati kemudian. Jadi kalau dulu cuma merawat sekarang ikut dan mengobati. mengantarkan pulang. Kalau sekarang sudah kami mengobati kemudian. Hmm. Alhamdulillah sekarang kami sudah siapkan tenaga perawat 1. Kami siapkan dokter spesialis khusus ke sini kemudian. Itu setiap minggu sekali. Ada kami siapkan pengobatan ahli ruqyah. Itu 1 tim kemudian berjumlah 6 orang, yang mana itu seminggu 2 kali kemudian. Kami siapkan guru ngaji 4, ada ustazanya 1, ustadznya 3. Karena dari hasil konten YouTube itu, makanya kami siapkan untuk keluarga atau masyarakat yang memiliki keluarga-keluarga yang sakit dengan gangguan jiwa, yang harus dirantai tangannya, harus dipasung. Kalau mereka menginformasikan ke kami akan jemput dan kami akan berikan layanan gratis kemudian. Gitu Alhamdulillah, ya, Pak, ya. per hari ini pasien yang kami rawat kurang lebih ada 47 pasien kemudian. 47 pasien. 47 pasien semua. Untuk yang tidak berbayar, kita jamin gratis seluruhnya. Itu ada 19 masuk 1 berarti 20 kemudian. Jadi karena kekuatan media sosial, begitu ada orang gangguan jiwa, ada orang terlantar di jalanan, mereka langsung menghubungi kami kemudian. Mudah ya Pak ya jadinya. Mudah, siap. Jadi untuk setelah menghubungi, kita jemput, kita rawat kemudian. Terus Pak, dari konten YouTube ini, saya pernah sempat lihat ya Pak ya konten YouTube Bapak. Itu Bapak mencarinya di pinggir jalan, di mana-mana, di beberapa daerah juga ya Pak ya, sampai ke Jawa Tengah kalau nggak salah Pak ya. Nah, dari kegiatan Bapak ini, ada nggak peran dari dinas sosial setempat ataupun pemerintah daerah dalam memperhatikan program Bapak ini? Siap. Jadi kami mengucapkan terima kasih kemudian. Kami mengucapkan terima kasih kepada dinas terkait kemudian. Kami ucapkan ke dinas sosial segala macam. Alhamdulillah kemarin banyak dibantu berarti dinas sosial nih Pak ya. Kemarin kami sempat ke dinas sosial kemudian untuk melaksanakan kerjasama MOU. Jadi kami tidak minta apa-apa kemudian dari dinas sosial. Alhamdulillah kami juga tidak mau merepotkan. Kami cuma meminta bahwasannya untuk diberikan kemudahan kemudian. Jadi seandainya kami nanti menemukan orang dengan gangguan jiwa yang mana mereka harus kita pulangkan, kan harus ada sidik jari kemudian. Oh iya. Ya, jadi kita akan nyari keluarganya ini, biasanya kan rekam medis kemudian. Untuk KTP-nya kita ketemukan, dan alhamdulillah untuk biaya-biaya semuanya kemudian kami akan tanggung seluruhnya. Pak, metode yang digunakan Pak Purnomo dan timnya ini apa saja sih Pak? Kami berpikir begini kemudian, banyak rumah sakit, banyak dokter yang spesialis, yang khusus untuk melakukan orang-orang dengan gangguan jiwa ini ya. Namun yang di sini kemudian alhamdulillah mohon izin, mungkin kami salah omong, sebelumnya kami sampaikan mohon maaf dalam artian gini kemudian. Kami berpikiran bahwasannya orang dengan gangguan jiwa berarti jiwanya kemudian yang sakit. Memang obat itu perlu kemudian. Orang itu kalau dikasih obat, mungkin kalau misalkan lagi galau, gelisah atau gimana, dia bisa tenang dengan obat. Namun bagaimana caranya pasien-pasien kami itu tidak ada ketergantungan dengan obat. Masalahnya banyak pasien-pasien kami ini yang notabene sudah pernah dibawa ke rumah sakit berulang-ulang, bertahun-tahun. Namun kenapa mereka belum sembuh? Karena mungkin ada rasa malas, ada rasa capek, ada rasa jenuh untuk selalu mengkonsumsi obat.
mungkin ada keluarga yang harus berangkat ke rumah sakit atau ke puskesmas. Ya kalau di kota kemudian dekat. Iya, betul. Bayangkan kalau kita ketemu yang kemarin ada di tengah-tengah gunung di daerah Nganjuk, di daerah Madiun, untuk akses ke kota saja dia sudah Susah, menempuh susah kemudian. Lah, dari itu kita berpikir bahwa kita perlu penenangan jiwa kemudian. Jadi kita sentuh mereka kayak ini tadi, makannya tidak kita bedakan kemudian. Apa yang kita makan, mereka makan. Iya. Di sini alhamdulillah pasien-pasien yang sebelumnya mungkin dirantai, tangan kakinya di sini kita lepas semua. Yang paling susah itu 1 minggu pertama kemudian. Iya. 1 minggu pertama itu memang pengaruh obat penting kemudian. Jadi Iya. obat penenang. Buat penting, penenang ya. Ya. Karena Jadi, baru lepas dari rantai biasanya kan. Nah, itu kan ngamuk-ngamuk. Iya. Nah, setelah kita lakukan ruqyah, kita di sini melakukan ruqyah seminggu 2 kali kemudian. Hari Senin sama hari Jumat. Di Ruqyah Siap, itu setiap minggu 2 kali kemudian. Terus alhamdulillah mereka kita kenakan dengan air wudhu itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi pengaruhnya. jamaahnya benar-benar kita tata. Ngajinya mereka dilaksanakan 2 kali, hari setelah sholat isya sama habis subuh. Mereka juga didampingi tim ahli khusus untuk rasa kepercayaan diri. Alhamdulillah pasien-pasien kami mudah-mudahan jangan sampai kemudian. Jadi kalau sudah dinyatakan sehat pulang, mereka belum ada yang komplain kambuh atau balik ke sini. Alhamdulillah. Pak ya, nggak ada yang kambuh lagi. Ya, makanya kami sampaikan ke pihak keluarga kemudian bahwasannya tempat yang paling bagus untuk pengobatan itu keluarga. Harus ada pendekatan jiwa kemudian. Itu terapinya kemudian. Ini rahasia yang baru kali ini dibuka. Metodenya sendiri simple sebenarnya, Pak ya. Dengan memberikan pendidikan agama, dengan ruqyah dan pendekatan oleh ikatan keluarga sendiri. Itu yang paling utama. Paling penting. Bukan karena dikekang dengan dirantai, itu malah tidak akan menyembuhkan. Tidak akan sembuh. Oke, Bapak. Terima kasih. Terus pengalaman yang sangat berkesan bagi Bapak ini. Kalau pengalaman kemudian ada yang pengalaman itu terjadi sebelum 1 minggu kemudian. Ya, jadi ada pasien itu yang marah-marah, ada yang banting-banting barang-barang bekas segala macam itu pot-pot dibanting kemudian. Namun alhamdulillah karena pendekatan dan mungkin itu juga keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, selama 6 tahun di sini belum pernah ada pasien yang kelahi kemudian. Dan yang paling banyak kemudian kalau kita menemukan orang dengan gangguan jiwa yang usianya sudah mendekati 60 kemudian itu susah. Kebanyakan keluarga juga nggak mau. Sudah usia tua, jadi perawatannya lebih ekstra ya. Kemudian Pak, untuk kasus-kasus yang Bapak rawat di sini ya, pasien-pasien ini, rata-rata penyebab mereka menerima gangguan jiwa ini apa saja sih Pak? Yang pertama, kalau pasien itu kita terima di mana dia dari ex kota. Saya nggak saya sebutkan kotanya kemudian. Oh, dari suatu kota ya, gitu dari sebuah kota yang mana kota itu banyak sekali pendekar. Ya, dia mungkin mempelajari ilmu segala macam, ikut pencaksilat segala macam. Dikasih amalan kemudian, mungkin dikasih amalan ya mungkin disuruh baca apa 10 karena mereka itu kepingin jadi pendekar yang lebih, yang ditambah amalannya ya, ditambah lagi amalannya akhirnya ngeblank kemudian. Ada beberapa mahasiswa juga di sini, insya Allah kita rawat 3. Di sini ini mungkin terlalu berpikir tidak bisa dipakai kemudian. Begitu dapat skripsi mendekati akhir, ngeblank kemudian. Ngeblank, stres. Ada 3. Gara-gara bikin skripsi stres jadi. Terus ada yang narkoba kemudian. Jadi terima juga pasien-pasien yang ketergantungan narkoba ya Pak ya. Tapi kami tidak tahu kemudian kalau itu pasien ketergantungan. Taunya keluarga mereka memang mengalami gangguan kejiwaan. Oh, tanda-tanda kayak gangguan kejiwaan, tapi backgroundnya ternyata karena narkoba. Jadi mungkin orang tua tidak tahu bahwasannya mungkin anak-anaknya setelah pakai narkoba itu lebih kurang rasa percaya diri, lebih mengurung, jarang mandi. Akhirnya mereka kamar terus ya. Jadi akhirnya mereka menyampaikan ke kami bahwasannya anak mereka mengalami gangguan jiwa, depresi. Ternyata setelah komunikasi sama kita, dulunya pernah pakai segala macam. Alhamdulillah di sini bisa berhenti total. Bisa sembuh total. Bisa sembuh total. Kejiwaannya kembali normal ya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian Bapak,
untuk ODGJ yang tadi dikatakan sembuh, alhamdulillah sudah tidak ada yang kembali ya Pak ya. Terus ada menerima ODGJ wanita juga Pak ya, saya dengar ya. Saya tadi yang ada yang hamil ya gitu ya. Jadi gini kemudian untuk karena kita ngerawat orang dengan gangguan jiwa tidak bisa diprediksi. Iya. Jadi aslinya kami itu khusus untuk menampung, merawat dan mengobati orang-orang dengan gangguan jiwa laki-laki kemudian. Tadinya laki-laki saja. Laki-laki, namun kita nggak bisa memilih kemudian. Iya. Kadang-kadang kalau udah di lapangan kita ngelihat menemukan di jalan ada ibu-ibu, anak muda mungkin yang itu sudah, yang perempuan segala macam. Alhamdulillah kemarin kita sempat per hari ini yang kita tampung di sini kemudian ada 4. Ada 4 ya. Ya, itu seluruhnya dijalankan kemudian. Tidak kita sampai hari ini yang tidak kita ketemukan nama alamatnya 2. Yang 2 sudah ketemu namun memang pihak keluarga nolak gitu ya. Bukan menolak kemudian. Yang mungkin lebih baik dirawat di tempatnya Pak Purnomo aja. Karena mungkin masih belum yakin ya Pak ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya Mbak kita terbantu benar. Jadi ada yang bantuin masak. Ada bantuin masak ya. Dengan adanya ADGD dari perempuan pun akhirnya juga bisa bantu dalam tugas ini ya Pak ya. Ada yang kabur nggak nih Pak? Nah kalau kabur itu ada kemudian. Kabur itu ada tapi itu cuma 1 minggu awal kemudian. Pada saat mereka kita temukan, pada saat mereka sudah rutin mandinya, kita paksa mandi rutin, sholatnya, itu pasti kabur, berusaha kabur. Namun setelah melewati 1 minggu, dalam artian masa transisi, ya masa transisi dari yang ini. Biasa bebas, sekarang lebih teratur. Nah itu mereka berupaya untuk kabur. Pengen bebas lagi. Siap. Nah mereka setelah dikasih, ya itu pentingnya obat kemudian. Jadi obat di awal itu yang mana menurunkan emosi yang biasanya marah-marah, dengan adanya obat itu mereka akan turun tensinya kemudian. Baru di situ kita kasih ruqyah, kita kasih pendekatan, kita ajak sholat, kita ajak komunikasi, pelan-pelan. Ada beberapa pasien yang dulunya kabur kemudian. Namun setelah nyaman kita tanya, sampai mau kabur lagi enggak? Mereka pulang nggak mau pulang. Mereka malah pengen di sini aja. Ya. Makannya teratur, enak-enak gitu. Hambatan yang paling berarti bagi Pak Purnomo ini? Untuk hambatan kita perlu tempat kemudian. Tempat ya. Kita perlu tempat, masalahnya semakin viral, semakin masyarakat mengetahui. Banyak yang tahu ada tempat jadi, pengobatan, perawatan ODGJ. Dan yang paling penting gratisnya itu benar. Oh iya. Ya, jadi kami sampaikan kepada warga masyarakat bahwasanya kami memiliki keterbatasan. Iya. Kami memiliki keterbatasan tenaga pengawas, kami memiliki keterbatasan tenaga kesehatannya juga. Jadi kita sampaikan ke masyarakat bahwasanya tidak semuanya bisa kita tampung. Lah kami alhamdulillah atas dukungan dari pimpinan kami juga kemudian, dari Bapak Kapolres, dari Bapak Bupati juga kemarin. Jadi alhamdulillah insya Allah dari berkembangnya hasil konten YouTube kemudian. Udah berapa subscriber Pak sekarang? Sudah hampir 1.200.000 kemudian. Waduh. Jadi kita kalah ini. Siap. Punya Bitu Mas kalah ini. Jadi masyarakat ngelihat kemudian bahwasanya masyarakat ngelihat insya Allah orang-orang yang di jalanan bukan hanya sekedar kita mandikan, bukan hanya sekedar kita bersihkan, bukan sekedar kita ambil kontennya saja kemudian. Karena masyarakat Indonesia sekarang sudah pintar. Jadi ngelihat ini bener nggak ini? Ya siap. Jadi apa kalau cuma dibuat istilahnya konten saja terus kelanjutannya nggak ada kan? Hasilnya dari konten itu kemudian kita alihkan memang untuk perawatan, untuk pengembangan perawatan mereka. Insya Allah kami nanti akan membuat tempat pengobatan, bukan rumah sakit kemudian, pengobatan terbesar se-Jawa Timur kemudian. Jadi untuk mengurangi rasa kecewa masyarakat kemudian kami berikan layanan gratis kalau ini kemudian. Layanan gratis itu kalau memang masyarakat yang memang benar-benar kurang mampu, kurang beruntung, boleh berobat di tempat kami setiap Senin dan Jumat. Berobat jalan gitu ya? Berobat jalan, dan itu kami berikan layanan gratis benar. Jadi dari ruqyahnya juga gratis, dari medisnya juga gratis. Semoga niat baik Pak Purnomo diberikan kemudahan oleh Allah SWT, oleh masyarakat. Dan masyarakat sini mendukung semua Pak ya? 47 tidak ada yang dirantai kemudian. Dan semuanya bebas kayak gini, tidak ada yang keluyuran kemana-mana. Karena mereka merasa nyaman. Kayak rumahnya sendiri. Ya,
Untuk makan dia bisa ambil sendiri. Kalau misalkan siang makan boleh. 3 Kalau kali malam sehari. siap benar. Dan itu menunya beda-beda benar. Makan siang beda, Beda. siang malam beda. Bisa dicek langsung ke pasien-pasiennya. Malahan mereka pesan, request. Pak, saya pengen makan ini dong, begini ini. Dan kejadian lucu kemudian, alhamdulillah sudah 6 bulan ini Ya. pasien-pasien kami yang benar-benar sudah kita anggap sehat, sebelum mereka kita kembalikan ke warga, Ke keluarganya. Ya. Namun khusus yang punya keluarga kemudian, namun yang sebatang kara enggak. Pasti Tetap ditampung kita tetap tampung ya. Jadi suruh bantu-bantu juga di jadi sini. untuk bantu-bantu lah, nanti kita siapkan tempat kemudian. Ada beberapa yang nantinya dia sudah tidak ingat keluarganya, sekarang ingat. Tempat tinggalnya ingat lah, nanti mereka kita kembalikan, namun kita bekali kemudian. Bekali usaha yang mana nanti mereka akan kembali benar-benar bisa bergaul dengan masyarakat. Benar-benar bisa mandiri gitu ya. Terus untuk sholat Jumat kemarin sempat warga takut kemudian, Pak, kok pasiennya diajak sholat Jumat di masjid? Di masjid di luar gitu ya. Oh jauh kemudian masjidnya lumayan, mungkin dari sini 200 meter. Nanti kalau ngamuk kayak apa? Jadi saya sampaikan bahwasannya ucap itu doa kemudian. Jadi kalau memang kita bisa berucap baik, bagus, kenapa lebih kok? baik positif lah. Alhamdulillah pasien-pasien kami, bayangkan 47 pasien Dibawa kita ajak semua sholat ke sana kemudian bareng. Dan itu saya bimbing kemudian, saya yang di depan didampingi dengan tenaga pendamping 7. Takutnya kan nanti masuk ke rumah warga. Alhamdulillah mereka tertib ya Pak. Dan mudah-mudahan tidak ada kejadian selamanya kemudian. Amin, jadi alhamdulillah berangkatnya kita bareng, pulangnya juga bareng. Itu pun kita kasih hadiah kemudian. Kita kasih hadiah begini, Mas, Pak, kan ada yang lebih, ada yang tua, ada yang Mas, muda, Pak, ya. Siapa yang nanti pulang sholat Jumat rapi kembali lagi, saya tanya minta apa? Ada yang Pak minta minum susu, Pak ada yang minta dibuatkan jus, kita kasihkan kemudian. Karena kami berpikir bahwasannya sedekah itu yang paling utama. Betul. Jadi kita memberikan kepada mereka itu, kita sedekah aja, niatnya sedekah. Benar. Allah kasih lebih. Pasti lebih. Siap. Dapat balasannya Pak ya. Siap. Jadi mereka senangnya begitu. Baik Pak Purnomo, mungkin ada pesan ataupun himbauan kepada masyarakat, terutama memiliki keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Ya, kami menyampaikan yang kami tahu bahwasannya kalau kita memiliki keluarga yang mengalami sakit dengan gangguan jiwa, kita tahu sendiri bahwasannya mereka juga manusia. Kalau memang kita memerlukan obat, pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit. Fase-fase itu semuanya gratis benar. Namun karena mungkin itu tadi benar, merasa jenuh harus pergi ke rumah sakit setiap bulan untuk mengambil obat. Ketergantungan obat, kalau nggak minum obat akhirnya kumat, akhirnya kambuh lagi. Sederhana sekali benar. Ucap itu doa. Sekali lagi ucap itu doa. Kalau kita memiliki keluarga yang mengalami gangguan jiwa, kita perlakukan mereka seperti kita memperlakukan diri sendiri. Jangan pernah ada yang nama pasung. Kalau sudah dipasung itu berarti menganggap mereka tidak akan bisa sembuh selamanya. Dan yang luar biasa kemudian mohon izin dalam artian kalau kita agama manapun mengajarkan kita untuk berbuat baik. Saya punya berprinsip, punya pikiran bahwasannya kalau kita menolong orang lain kemudian, sedang orang lain yang kita tolong itu tidak mengucapkan rasa terima kasih ke kita pasti marah kemudian. Wajar kemudian, karena kita juga manusia. Pada saat kita menolong orang lain dan orang lain yang kita tolong itu tidak mengucapkan terima kasih, ada perasaan rasa kecewa, dongkol segala macam. Namun kalau kita menolong orang dengan gangguan jiwa, yang mana orang itu dengan gangguan jiwa, di situ insya Allah kita akan punya pikiran ikhlas. Karena apa? Karena kalau kita menolong mereka, kita tidak bisa mengharap, oh kamu nanti mengucapkan terima kasih ke saya, oh nanti kamu mengasih imbalan ke saya, bukan. Disitulah insya Allah muncul rasa ikhlas. Dan di mana ada rasa ikhlas, keajaiban datang. Jadi yang terakhir, kita bantu, kita tolong saudara-saudara kita, insya Allah Allah akan membantu, Allah akan menolong apa yang kita butuhkan. Akan membalas segala amal yang kita laksanakan. Demikian bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Semoga rekan-rekan Sobat Humas bisa terinspirasi dengan acara podcast kita kali ini.
Dan jangan lupa dukung channel kami dan juga channel Pak Purnomo. Apa Pak? Purnomo Belajar Baik. Purnomo Belajar Baik. Siap. Dan channel kami Bitumas Polda Jatim. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.